والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Maka kalau Allah menghiasi langit dengan bintang, kalau umat Islam biar indah dihiasi dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Maka kenapa Rasul itu turun untuk memperindah syariat Allah? Syariatnya sudah ada mulai dari zaman nabi-nabi sebelum beliau, tapi disempurnakan beliau dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, ayo kita berjalan di muka bumi ini dengan akhlak yang mulia. Akhlak kepada siapa? Pertama, wajib kita tahu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah kok harus kita berakhlak kepada Allah, beradab kepada Allah? Karena kalau kita nggak berakhlak dan beradab kepada Allah, maka kita akan rugi. Apa adab kita, akhlak kita kepada Allah? Satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah, dan tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, termasuk menyekutukan Allah dengan an-nujum tadi, perbintangan tadi. Itu. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Fahamkah kita akhlak kita terhadap diri kita sendiri? Bagaimana akhlak kita terhadap diri kita sendiri? Allah hadirkan kita ke dunia sebagai seorang hamba, sehingga seorang hamba itu wajib taat kepada apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau kita sudah bisa menempatkan diri kita, insya Allah. Kemudian akhlak kepada sesamanya. Dengan apa? Dengan ucapan yang benar, sikap yang benar, perbuatan yang benar. Antara hati, ucapan dan perbuatan sama. Insya Allah kita ini akhlaknya adalah baik sekali. Karena akhlak yang sangat penting adalah kejujuran. Lihat Rasulullah, akhlaknya apa? Sebelum diangkat menjadi nabi, kejujuran, al-amin. Gelar yang Rasul terima dari kalangan kaum Quraisy ketika itu. Dan setelah Rasul diangkat menjadi utusan Allah, apa yang pertama sifatnya? As-siddiq, jujur. Ayo kita dengan tarbiyah Allah melalui puasa ini. Puasa ini salah satunya adalah sangat ditekankan kejujuran. Contoh, ketika kita perjalanan jauh, misalkan sedang berpuasa pada siang hari terik sekali, padahal di situ tidak ada satupun yang melihat. Beranikah kita minum? Tidak. Kenapa tidak berani minum? Padahal tidak ada yang melihat. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa, salah satu pilarnya. Terus merasa diawasi oleh Allah. Dan inilah makna ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Itu.
Coba kalau nilai kejujuran ini terus kita upayakan dan kita istiqomahkan, nanti di luar bulan Ramadan kita berakhlak, Masya Allah, akhlak karimah akan muncul dan nilai takwa akan kita peroleh, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, ini tujuan yang pertama, Allah mensyariatkan atau menciptakan bintang untuk menghias langit. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan bintang adalah untuk melempar syaitan. Apa maknanya? Mari kita perhatikan dulu sebuah ayat Quran surat Jin surat 72 ayat 8 sampai 9. Surat Jin surat 72 ayat 8 sampai 9 kita akan bacakan, karena yang Akhi Wawan karena ada urusan sehingga ini semua saya yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harsan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Mari kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Jadi dahulu langit itu penjagaannya dibagi dua, sebelum Rasulullah diutus dan setelah Rasulullah diutus. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka langit ini bebas para jin-jin itu untuk mencuri-curi berita langit. Bahkan dia bisa menempati tempat-tempat tertentu untuk mencuri rahasia-rahasia langit. Makna rahasia gimana? Allah tabaraka wa ta'ala memberi informasi kepada para malaikat apa yang akan terjadi di dunia. Apa yang akan terjadi semuanya Allah berikan kepada para malaikat yang bertugas masing-masing. Nah, saat Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada para malaikat tadi, jin-jin itu mendengar berita-berita tersebut. Dan jin-jin ini setelah mendapatkan berita atau informasi itu, dia langsung ada yang mereka simpan, ada juga yang mereka sampaikan kepada arraf, para peramal atau dukun. Sehingga dukun-dukun itu waktu itu begitu canggih, begitu tepat ketika menyampaikan. Kenapa? Karena informasinya begitu valid. Meskipun satu kebenaran dibungkus dengan 99 dusta. Namun informasi itu sangat mudah didapat. Akan tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, langit dijaga oleh malaikat yang begitu ketat, sehingga
para jin-jin ketika ingin mencuri dari rahasia langit tadi dipanah dengan dilempar dengan bintang-bintang tadi. Itu. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kahin atau dukun atau arraf beramal itu informasinya sudah tidak terlalu banyak, non-valid. Karena apa? Sumbernya sudah tertutup, dijaga rapat oleh para malaikat itu. Wallahu a'lam. Itu. Dengan demikian, bintang-bintang yang Allah gunakan untuk melempar syaitan atau jin ini pada dasarnya tidak akan keluar dari garis edarnya, melainkan hanya percikan api dari bintang tersebut. Ya, maknanya bukan malaikat itu betul-betul memanah atau melempar bintang-bintang kepada jin atau syaitan itu, hanya percikan-percikan aja mereka sudah ketakutan luar biasa. Ingin ngecek nanti di akhir zaman siapa rajanya syaitan? Dajjal. Kenapa Dajjal tidak bisa masuk ke beberapa tempat, di antaranya Mekah dan Madinah? Kenapa? Karena di situ ada malaikat yang menjaganya. Itu. Kalau di dunia aja nggak bisa, apalagi nanti di langit, kekuasaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di situ di alamnya para malaikat tentu beda sekali, jauh lebih beda. Afan jemaah, nanti kita di dunia dengan kita nanti di akhirat itu sangat jauh sekali berbeda. Sehari di dunia nggak makan bagaimana? Kecuali puasa ya. Sehari nggak makan, ketika nggak puasa gimana? Kuat? Kuat, tetapi mungkin timbul permasalahan tersendiri. Nanti di padang mahsyar 500 tahun, ya 500 tahun di sana. Ukuran akhirat. Kita makan nggak nanti? Nggak makan. Siapa yang ngasih makan? Tapi kuat nggak? Kuat. Karena sudah nggak ada kematian lagi. Mau mati sudah nggak bisa. Seperti itu. Maka untuk ukuran akhirat, jangan pakai logika sekarang ini. Kita kacamatanya apa? Iman. Contoh lain, di akhirat nanti bagaimana panasnya api neraka. Padahal di dunia baru kepercikan api kecil aja gimana? Kita sudah sangat sulit atau sangat panas sekali. Lantas api di dunia itu baru 1/70 api di akhirat. Bagaimana nanti dahsyatnya? Lantas kita jadi apa? Nggak usah mikirin itu. Sekarang kuncinya bagaimana agar kita dijauhkan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka. Dan salah satu bentuk atau sebisa mungkin untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jelas, cara membedakan mana ahli nujum yang diperbolehkan, mana ahli nujum yang dilarang adalah dengan membedakan ilmu taksir atau ilmu tasyir. Insyaallah dengan demikian sudah bisa mudah untuk difahami. Tayyib, demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan-pertanyaan baik seputar tema kita tentang ilmu nujum atau berkaitan dengan yang lainnya, dibuka sesi tanya jawab. Tafadhol, silahkan bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh yang
pembahasan kita boleh yang lainnya. Iya, barakallahu fiik Ummu atas bacaannya. Apa makna pelempar syaitan? Makna pelempar syaitan, syaitan ketika ingin mencuri rahasia-rahasia langit, maka malaikat melempar dengan bintang tersebut untuk syaitan yang mencuri-curi rahasia langit tadi. Meskipun hanya percikannya, tetapi syaitan ketakutan luar biasa. Maknanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan Bu Dokter. Google itu sekarang menguasai segala informasi, yaitu halal atau enggak? Iya. Barakallahu fiik Bu Dokter atas pertanyaannya. Google menguasai seluruh informasi, halal atau tidak? Boleh, karena dia Google itu kan mengambil dari mana-mana. Jadi mengambil informasi dari mana-mana. Kalau dibahasakan Google terlalu besar, biar gampang. Kalau di Indonesia kan ada perdagangan yang sekarang sistem apa itu, Sofi atau apa itu loh. Itu kan dia menjaring seluruh. Nah, kemudian dia pasarkan. Google juga demikian. Maka tidak mengapa menggunakan Google. Yang nggak boleh percaya Google bisa menyelamatkan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau menggunakan Google boleh nggak? Boleh. Iya, karena ini bagian dari teknologi. Bahkan diprediksi abad sekarang ini akan ada Tuhan baru. Siapa itu Tuhan barunya? Googleisme. Loh, orang sekarang apa-apa kemana? Google semuanya itu. Karena apa yang diinginkan gimana? Hadir di situ. Hati-hati. Yang nggak boleh adalah menuhankan Google itu. Haram. Tapi kalau menggunakan boleh nggak? Boleh. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada orang yang menafsirkan kalau misalkan pergi hari ini nggak boleh, itu termasuk atas syir atau atas sir? Iya, baik. Barakallahu fiik atas bacaannya. Di Indonesia tidak sedikit keyakinan-keyakinan seperti tidak boleh menikahkan anaknya atau punya hajat di bulan Muharram. Masih banyak kan itu? Masih banyak. Kemudian nggak boleh pindahan rumah hari tertentu, bulan tertentu. Nggak boleh pergi di bulan tertentu karena nanti akan mendapatkan celaka atau mendapatkan kesulitan dan sebagainya. Apakah ini termasuk ilmu perbintangan? Ini termasuk poin syirik. Iya, itu poin syirik. Sehingga syirik itu dosa besar yang paling besar. Meskipun nanti syirik itu dibagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Apakah termasuk ilmu taksir dan tasyir? Jawabnya tidak, karena ini berbeda, ya. Tetapi pembahasannya ini masuk kepada kesyirikan, karena itu nanti masuk ke tatoyur. Tatoyur itu merasa sial karena melihat, menyaksikan, mendengar sesuatu.
mendengar bulan ini bulan haram, bulan Muharram bukan haram, bulan Muharram atau bahasa kitanya dikenal dengan istilah bulan apa? Suro, akan terjadi ini. Itu tidak benar. Bulan Muharram adalah bulan kemenangannya para penegak-penegak kebenaran dan hancurnya, binasanya penegak-penegak kebatilan. Ditandainya dua kekuatan yang super besar ketika itu. Penegak kebenaran diwakili oleh Nabi Musa, penegak kebatilan diwakili oleh Fir'aun. Kemenangan Nabi Musa, hancurnya Fir'aun atau matinya Fir'aun, kemenangan di Nabi Musa. Kapan ini? 10 Muharram. Sehingga orang-orang Yahudi ketika Rasul datang ke Madinah, mereka berpuasa. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau berpuasa pada hari ini?" "Kami puasa pada hari ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena Nabi Musa dan bangsa Yahudi diselamatkan Allah dari Fir'aun." Apa jawaban Rasulullah? "Kami umat Islam yang lebih berhak melanjutkan syariat Nabi Musa." Maka Rasulullah meminta kepada sahabat yang belum makan diniatkan untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian yang sudah makan dan seterusnya suruh berhenti dan tidak makan setelah itu. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau begitu puasa kita dengan menyamai puasa Yahudi?" Maka Rasul mengatakan, "Insya Allah tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihinya." Itu. Jadi berdasarkan kisah ini, bulan Muharram bukan bulan sial, justru bulan mulia. Karena Allah menetapkan 12 bulan setahun, 4 bulan yang mulia. Allah muliakan 4 bulan mulia ini. Ini bisa dilihat nanti karena ini pertanyaan enggak perlu saya baca surah 9 ayat 36. Apa 4 bulan haram itu? 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lantas Ramadan di mana letaknya? Kalau 4 bulan yang Allah muliakan kok enggak masuk Ramadan? Ramadan di atasnya bulan 4. Bahasa sederhananya 12 bulan manusia pada umumnya. Kemudian yang 4 itu adalah mahram bagi wanita. Mahram, bolehkah jabatan tangan? Boleh. Bolehkah melihat tubuh yang biasa dibasuh? Jawabnya boleh kalau mahram. Namun di atasnya mahram ada yang namanya suami. Suami ini mahram bukan? Suami mahram bukan? Enggak. Mahram? Apa definisi mahram? Mahram orang yang enggak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram. Suami mahram bukan? Bingung kan? Kalau nggak bisa jawab, nggak pulang. Suami bukan mahram. Suami di atasnya mahram kedudukannya. Kalau mahram tadi hanya bisa melihat bagian-bagian yang dibasuh, tapi kalau suami kepada istri gimana? Ya semuanya boleh. Jadi kedudukan Ramadan laksana suami untuk istri semuanya Allah berikan kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan itu. Kalau di bulan 4 itu Allah muliakan, tapi Ramadan Allah istimewakan. Wallahu a'lam bishawab. Melebihi waktu yang ditentukan 2 menit lebih.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.